Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Baik, pada pertemuan malam ini kita akan membahas mengenai yang pertama tugas. Jadi, saya harapkan teman-teman semua bisa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian menyesuaikan waktu yang sudah disediakan oleh universitas terbuka. Jadi saya harapkan teman-teman semua bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Karena tugas itu adalah sebagai komponen penilaian yang nanti memberikan eh, nilai yang akan mempengaruhi atas proses kegiatan belajar teman-teman semua. Baik, pada malam ini kita akan membahas yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa nanti diharapkan bisa memahami dengan baiklah untuk web ini, gitu ya. Yang pertama, pembahasan kita yang pertama ini adalah mengenai fundamental tipe script Vue.js, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di dalam pemahaman ini yang pertama adalah teman-teman bagaimana yang pertama itu adalah mengingat atau remember lah kalau bahasa Inggrisnya. Jadi menyebutkan tipe data dari tipe script, gitu ya teman-teman ya. Kemudian mengidentifikasi komponen Vue.js. Kemudian menjelaskan konsep dasar programming. Tuh. Nah, berikutnya adalah teman-teman memahami atau understand, gitu ya teman-teman ya. Jadi menjelaskan perbedaan JavaScript dan tipe script. Kemudian juga memahami konsep React Native data di Vue.js. Kemudian mengartikan sintak dasar dari TypeScript. Nah, berikutnya adalah yang C3, itu nanti teman-teman menerapkan atau apply lah. Jadi menulis kode TypeScript dengan tipe data yang benar. Kemudian membuat komponen Vue.js sederhana, kemudian mengimplementasikan studi kasus NIM. Jadi ya teman-teman ya. Nah ini adalah proses timeline sebenarnya. Jadi aktivitas kita di dalam proses mengajar nanti di sini ada pendahuluan, kemudian ada teori TypeScript, kemudian ada praktikum TypeScript, kemudian ada Vue.js, kemudian ada praktikum Vue.js, kemudian ada studi kasus NIM, kemudian ada kuis dan evaluasi. Kemudian ada tanya jawab dan penutup. Gitu ya teman-teman ya. Nah, materi pertama adalah pengenalan TypeScript untuk mobile development. Jadi apa itu TypeScript? Jadi ini merupakan pemahaman konsep awalan yang perlu teman-teman kuasai. Kemudian definisi sederhana, TypeScript itu adalah JavaScript yang lebih disiplin. Jadi kalau di sini kalau kita terjemahkan, JavaScript itu sama dengan bahasa sehari-hari lah, yang fleksibel tapi kadang juga ambigu gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau TypeScript bahasa formal dengan aturan jelas yang mencegah kesalahan. Kemudian perbandingan JavaScript dan TypeScript gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada aspek. Jadi aspeknya itu yang pertama tipe data. Kalau di JavaScript itu dia tipe datanya itu dinamis teman-teman. Jadi dinamis, kemudian juga bisa berubah, kemudian juga statik atau tetap. Kemudian juga ada error detection saat runtime kalau di JavaScript, kemudian kalau TypeScript saat development. Nah, berikutnya adalah IDE support. Jadi kalau di JavaScript itu dia terbatas ID supportnya. Kemudian kalau TypeScript itu sangat baik. Kemudian di sini ada learning curve. Learning curve itu kalau di JavaScript mudah, kalau di TypeScript itu sedang.
Nah, baseboardnya kalau JavaScript prototyping, kalau TypeScript itu large application. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah kenapa sih TypeScript penting untuk mobile? Nah, yang pertama adalah type safety. Jadi mencegah error sebelum aplikasi itu crash. Kemudian juga better IDE-nya itu lebih bagus lah, auto completion dan error detection. Kemudian yang ketiga adalah scalability. Maksudnya mudah dikembangkan untuk proyek yang besar, gitu ya teman-teman. Kemudian dia memiliki modern feature, jadi support IS6 plus terbaru. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah setup environment di TypeScript. Jadi langkah demi langkahnya di sini teman-teman untuk proses langkah demi langkahnya di sini ada install Node.js gitu ya. Kemudian juga di sini ada prosesnya teman-teman. Jadi pertama teman-teman harus install dulu namanya install Node.js. Nah, jadi cara ceknya bagaimana? Cara ceknya teman-teman bisa nanti masuk. Ini biasanya kita lakukan dari konsol ya teman-teman ya. Atau dari konsolnya kalau teman-teman pakai Windows ya dari konsolnya Windows. Kalau pakai Linux dari konsol Linux. Jadi not minus minus version gitu ya. Nah, kemudian step 2 untuk install TypeScript-nya, teman-teman bisa menggunakan namanya npm install min-g TypeScript gitu ya teman-teman ya. Kemudian tsc script version. Kemudian npm install min-g ts node gitu. Nah, berikutnya adalah di sini ada step 3. Step 3 ini adalah membuat project pertama. Jadi project pertamanya teman-teman bisa buat folder. Kalau di proses pembuatannya, kalau di proses di konsol itu ya, di konsol misalnya teman-teman menggunakan konsol, kalau di konsol Linux dia pakainya mkdir atau membuat directory. Nah, di sini ada TypeScript practice gitu ya. CD itu maksudnya change directory di sini. Change directory ya. Di sini ada TypeScript, kemudian practice. Nah, di sini ada inisialisasi project gitu ya. Nanti di npm init min-y. Kemudian inisialisasi TypeScript tsc ini. Nah, berikutnya nanti teman-teman step 4 konfigurasi TypeScript. Nah, nanti teman-teman silakan buka file tsconfig.json dan ubah beberapa setting gitu ya. Nah, settingnya nanti disesuaikan lah gitu ya. Nah, sesuaikan seperti ini kurang lebih. Oke, ya. Nah, tahap ketiga, nanti di sini teman-teman ada namanya tipe dasar dari TypeScript. Nanti detail lengkapnya seperti ini. Misalnya di sini contoh, misalkan nama string Anton gitu ya. Kebetulan ini apa namanya Anton. Kemudian stringnya 2304111013. Alamatnya string Jalan Ahmad Yani nomor 123 Samarinda. Nah, kemudian untuk number let umur number 35. Kemudian IPK number 3,75. Kemudian nanti let tinggi number 170 gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian di boolean. Jadi kalau boolean kan kita ketahui bersama bahwa untuk true or false gitu ya. Let is active boolean true gitu ya. Kemudian let is lulus boolean false, has scholarship boolean true gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga ini bisa untuk tipe data apapun gunakan dengan hati-hati. Jadi let datanya ini bisa string gitu ya. Datanya 1, 2, 3 sekarang jadi number. Kemudian data sama dengan true sekarang jadi boolean gitu. Nah, kemudian sini ada let tidak ada, ini undefined lah. Undefined sama dengan undefined. Kemudian let kosong 0. Nah, kemudian berikutnya adalah array atau kumpulan data. Nah, kalau kumpulan data, misalnya di sini let mahasiswa string. Di sini ada Budi, kemudian ada Ani, ya, kemudian ada Citra, kemudian juga ada Doni, gitu. Nah, nanti let mata kuliahnya array string, program, pemrograman, kemudian sini ada basis data sama jalinan. Gitu ya teman-teman ya. Nah,
Kemudian ada namanya array number. Di sini ada katakanlah let nilai number array, di sini ada 85, 90, 78, 92, 88. Kemudian sini ada IPK number. Nah, IPK number ini ada 3, 5, 3.7, 3.2, kemudian 3.9. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti di sini ada interface mahasiswa. Nanti ada string, kemudian ada nama string, nama itu string, kemudian ada IPK number. Nah, di sini nanti ada let. Misalnya di sini contoh data mahasiswa, gitu ya teman-teman ya. Di sini ada NIM, kemudian juga ada nama. Nah, di sini ada array. Nanti di sini untuk mengetahui ada log lah, gitu ya. Konsol log mahasiswa length. Kemudian di sini juga ada konsol log mahasiswa 0. Nah, ini namanya Budi. Nah, kemudian di sini ada mahasiswa titik push echo tambah data ini. Kemudian mahasiswa pop harus data terakhir. Nah, untuk berikutnya ini nanti ada objek dan interface gitu. Jadi interface ini untuk mendefinisikan dari struktur objek, teman-teman. Nanti di sini ada NIM, ya, ada nama, kemudian juga ada umur, ada IPK, ada is aktif, ada alamat, ada jalan, ada kota, kemudian ada provinsi. Nah, berikutnya adalah membuat objek gitu ya. Jadi lihat mahasiswa di sini ada NIM, kemudian ada nama, ada IPK, ada umur, ada is aktif sama dengan true, is aktif true, kemudian ada alamat, kemudian ada jalan, kemudian ada kota, kemudian ada provinsi gitu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah di sini ada namanya objek gitu ya, ada objek. Nah, objek ini nanti lihat mahasiswa, misalkan mahasiswa. Di sini ada NIM ya. NIM-nya contohnya di sini 2304110414. Namanya Siti Nurhaliza, IPK 3.85. Nah, di sini kemudian ada konsol log gitu ya. Ada konsol log mahasiswa dot mahasiswa. Kemudian ada konsol log mahasiswa alamat kota gitu. Nah, kemudian ada function. Ini function dengan TypeScript step by step gitu ya caranya di sini. Nanti teman-teman bisa menggunakan function ini. Misalnya di sini ada function sapa, kemudian ada namanya sebagai string, stringnya return hello. Selamat belajar TypeScript. Nah, nanti di sini ada panggil function. Nanti panggilan lihat pesan sama dengan sapa, misalnya di sini Anton, console log pesan. Nah, jadi di sini yang berikutnya adalah function dengan multiple parameter. Jadi contohnya function dengan multiple parameter, teman-teman bisa menggunakan function namanya hitung nilai akhir misalnya. Ya, di sini ada UTS number, UAS number, kemudian ada tugas number. Nah, numbernya di const nilai akhir UTS kali 0.3. UASnya kali 0.5. Ditambah tugas kali 0.2. Jadi return nilai akhir. Nah, untuk menggunakan function nanti di sini ada lihat nilai gitu ya. Jadi hitung nilai akhir 80, 85, 90. Kemudian di sini ada hitung nilai akhir 75, 80, 85. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi untuk raw function. Nah, di sini contohnya ya nanti bisa disesuaikan lah dengan program masing-masing gitu ya. Di sini raw function ini. Nah, kalau di sini nanti contoh dari void function. Ini untuk mengembalikan nilai. Jadi fungsinya seperti ini. Jadi function tampil pesan gitu ya. Nah, nanti void console log pesannya apa gitu. Kemudian function untuk menyimpan data, function ini nanti simpan data mahasiswa. Gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima ini function dengan default parameter. Kalau default parameter ini function misalnya contoh sini function biodata. Di sini ada nama, kemudian ada umur, ada kota. Nah, nanti tinggal panggil stringnya return nama, umur, kota. Tuh. Nah, jadi secara fundamental, apa sih fundamental Vue.js itu gitu kan.
Jadi kalau Vue.js itu sebenarnya kan framework JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau UI. Jadi kalau konsep utamanya seperti Lego lah untuk website, jadi menyiapkan komponen siap pakai yang bisa disusun menjadi aplikasi lengkap, gitu ya. Nah, konsep utama dari Vue.js itu deklaratif rendering. Jadi mendeskripsikan UI yang diinginkan. Vue akan mengurus cara membuatnya. Nah, kemudian ada reactive data. Jadi data berubah, UI otomatis update. Kemudian ada komponen base. Jadi bangun aplikasi itu komponen dari komponen-komponen kecil, gitu ya teman. Nah, kemudian juga yang keempat ini progresif. Jadi bisa digunakan untuk bagian kecil hingga aplikasi besar. Nah, Vue.js dengan framework lain apa? Kalau Vue.js itu ya learning curve-nya apa mudah, kemudian performanya tinggi, ekosistemnya growing. Ya ini baiklah untuk pemula, untuk pengembangan yang cepat lah gitu ya. Kalau React itu sedang, kemudian performanya tinggi, ekosistemnya besar, kemudian baik untuk kompleks aplikasi yang kompleks. Kemudian ada Angular, ini sulit lah, kemudian performanya sedang, kemudian ekosistemnya besar. Kalau ini untuk enterprise application gitu ya. Nah, berikutnya adalah setup environment. Jadi setupnya seperti inilah teman-teman. Jadi nanti npm install ming vue atau CLI gitu ya teman-teman ya. Nah ini. Nah kemudian di sini ada view version. Nah nanti untuk buat project barunya nanti tinggal view create view practice gitu ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke folder project view cd lah ya view cd practice. Kemudian jalankan development server. Jalankannya ini npm run server. Tuh. Nah, kalau dibuka dari browser, teman-teman bisa pakai HTTP localhost 2.8080. Jadi kalau dijalankan dari browser. Nah, kalau strukturnya dari project Vue.js ini kurang lebih seperti inilah. Di sini ada public, kemudian ada source. Nanti di dalam source itu ada aset. Ada komponen, ada app view, ada main. Nah, ini mirip-mirip kayak di apa namanya kalau pakai Android ya, Android Studio gitu. Nah, ini package. Ini package-nya ada JSON, ada Vue.js config gitu. Nah, ini konsep dasar Vue.js dengan contoh praktis. Di sini contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh dasar aja. Nanti bisa kita pelajari lah bersama atau teman-teman bisa. Nanti saya akan share linknya ya. Kemudian ini ada sharing dari dosen juga yang berbagi materi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini reactive data binding-nya, kalau misalkan menggunakan reactive data binding, ya kurang lebih seperti ini tampilannya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, oke, kemudian working with form. Nah, nanti working form-nya kurang lebih seperti ini, ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lah. Nih, gitu ya. Oke, nah, berikutnya adalah praktikum nih. Nah, itu kan ada praktikum ya, teman-teman. Teman-teman bisa sebagai rujukannya bisa mempelajari inilah. Nanti di sini ada program step untuk menampilkan pola segitiga sesuai dengan praktikum atau tugas yang diberikan dari universitas terbuka. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada inputnya nih mahasiswa, contohnya 230411013. Proses digit terakhir sebagai tinggi segitiga, pola segitiga angka. Nah, contohnya seperti ini ya. Logikanya seperti ini. Ini 230411013, digit terakhirnya 3. Ini kemudian tinggi segitiganya 3. Nah, outputnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, untuk implementasinya nanti teman-teman kurang lebih seperti inilah. Ya, ini gambaran saja, nanti bisa dieksplor lagi untuk teman-teman semua. Nah, di sini nanti ada kelas segitiga, teman-teman. Jadi ada properti, di sini ada kelas segitiga name, kemudian ada private name, di sini string, gitu ya. Kemudian nanti ada structure name, kemudian di sini ada get digit terakhir, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada buat pola segitiga. Nanti
buat pola segitiganya seperti apa, nanti teman-teman bisa mengikuti pola ini sebagai gambaran. Nah, untuk metodenya, teman-teman bisa menggunakan metode tampil hasil. Nah, tampil hasil ini nanti dia akan menampilkan pola segitiga dari NIM-nya itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk menampilkan polanya pakai pola for each. Jadi baris, kemudian konsol log baris. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, step kedua ini buat program utama. Jadi, buat program utamanya, di sini ada function-nya, function main. Gitu ya, program pola segitiga NIM. Nah, nanti bisa dengan testing lah, gitu ya. Di sini contohnya ada 4, ada 23041113, kemudian 323041102 gitu ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa uji cobalah eksperimen gitu ya. Nah, tahap berikutnya jalankan program. Dijalankan program, nanti teman-teman bisa apa namanya segitiga NIM, TSC, TSC, segitiga NIM.ts gitu ya, main TS. Kemudian jalankan programnya not main.js. Atau bisa juga langsung dengan TS Node-nya, TS Node main TS. Nah, integrasikan dengan Vue.js. Jadi buat view komponen gitu ya. Jadi kita gabungkan dengan Vue.js-nya, view komponen kurang lebih seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah nah ini gambaran contoh seperti ini. Nanti teman-teman bisa pelajari gitu ya. Nah, jadi ini untuk latihan nanti teman-teman jadi harus banyak latihan teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk apa namanya supaya lebih bisa berkembang lah gitu ya, artinya bisa diuji coba terus atau bisa mengembangkan potensi teman-teman itu banyak berlatih gitu ya, supaya apa? Supaya nanti teman-teman terbiasa lah dengan menggunakan sintak atau apa namanya pola-pola dari fungsinya seperti apa, kemudian sintak-sintaknya nanti akan hafal dengan sendirinya. Yang penting harus banyak latihan. Nah, ini ada beberapa latihan yang teman-teman bisa apa namanya bisa dicoba lah, gitu ya teman-teman. Di sini ada level 1 basic lah. Ini mudah. Ada exchange segitiga, kemudian juga ada input validation, gitu ya. Kemudian juga ada yang sedang lah, intermediate, gitu ya. Nanti teman-teman bisa latihan di sini ya. Dengan banyak latihan teman-teman insya Allah jadi lebih mudah memahami program yang teman-teman nanti pelajari gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah proses dari pembelajaran yang saya harapkan nanti teman-teman bisa lebih aktif lagi terutama mengerjakan tugas yang diberikan dari universitas terbuka. Nah, jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Silakan terus berlatih, jangan sampai ditunda-tunda tugas yang diberikan dari universitas terbuka karena itu nanti akan memberikan apa namanya penilaian gitu ya. Karena kalau teman-teman nanti tidak mengerjakan tugas atau mengabaikan dari tugas yang diberikan dari universitas terbuka, saya khawatir nanti teman-teman apa mendapatkan nilai yang 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 tidak sesuai lah dengan apa yang teman-teman harapkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa lebih aktif lagi terutama dalam mengerjakan tugas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga teman-teman sehat, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses ya teman-teman semua. Oke, makasih.